Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, bila Ananda silakan rapikan tempat duduknya. Pilih sampah yang ada di sekitar Ananda. Dan simpan buku yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Adakah dari Anda yang bisa membantu Ibu untuk membersihkan papan tulis? Bisa, Bu. Silakan Mama ya. Terima kasih ya Mama ya. Nah, Ibu mau bertanya, gimana kabar Ananda hari ini? Baik, Bu. Masih semangat untuk pembelajaran di hari ini? Semangat. Nah, sebelum kita belajar silakan berdiri dulu. Ibu akan memberikan pemanasan sebelum kita belajar. Boleh semangat, lebih semangat lagi, sudah semangat, lebih semangat lagi. Nah, Ibu ingin menguji konsentrasi Ananda dulu. Nah, ketika Ibu bilang konsentrasi, Ananda bilang konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Nah, ntar kalau Ibu bilang pegang hidung, pegang hidung. Kalau Ibu bilang pegang kepala, pegang kepala. Kalau tidak ada kalau tidak ada Ibu bilang, berarti Ananda boleh pegang. Baik, kita mulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Pegang hidung, pegang telinga, pegang mata. Baik, Ananda ternyata sudah konsentrasi. Silakan duduk kembali Ananda semua. Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek dulu kehadiran Ananda. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Asri, Bu. Asri. Baik. Delva Delvira, Hadir, Bu. Lolita Rizkyfani, Hadir, Bu. Nurmaya, Hadir, Bu. Asri Dewi Nawangula. Tidak hadir, Bu. Ya, tidak hadir. Ada yang tahu kemana Asri Dewi Nawangula? Katanya sakit, Bu. Udah ada yang menghubungi? Tadi dia chat, Bu, katanya sakit. Silakan ketua kelas memastikan gimana kondisi dari Asri Dewi. Ya, Bu. Nah, kita mulai. Semuanya, apakah masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Nah, apa pembelajaran kita minggu lalu? Alkana, alkena, dan alkuna, Bu. Siapa yang tahu tentang pengertian dari alkana? Alkana itu rantai tunggal, Bu. Kalau alkena? Rangkap, Bu. Rangkap dua. Kalau alkuna? Rangkap tiga, Bu. Ya, benar sekali. Alkena merupakan senyawa yang memiliki rantai tunggal, alkena yang memiliki rantai rangkap dua, sedangkan alkuna yang memiliki rantai rangkap tiga. Nah, silakan Anda perhatikan gambar slide yang di depan. Ada kelihatan? Ada, Bu. Nah, untuk gambar yang pertama apa? Tempat nasi, Bu. Styrofoam. Apa? Namanya? Styrofoam, Bu. Styrofoam. Dan kita? Ya, kotak nasi yang terbuat dari styrofoam, Bu.
Oh ya benar. Yang gambar yang kedua Pipa, Bu. Pipa paralon. Nah, coba Nanda perhatikan dari gambar yang kedua nih, mana yang lebih mudah ketika dibakar? Yang styrofoam. Kenapa lebih cepat dia mudah terbakar daripada pipa? Mungkin karena lebih ringan daripada paralon. Nah, dari bentuk fisiknya sendiri, mana yang lebih kuat antara styrofoam dengan pipa? Pipa, Bu. Nah, tentu benar sekali Anda. Dari sifat dari bentuknya sendiri lebih lunak styrofoam dibandingkan pipa, sehingga ketika dibakar atau dilelehkan lebih cepat meleleh styrofoam dibandingkan pipa. Bu. Nah, manfaat dari kita mempelajari alkana-alkena sendiri agar kita mengetahui sifat dari yang ditimbulkan dari senyawa yang ada pada yang terkandung pada gambar yang di depan. Di penjabaran tadi, kira-kira adakah dari Ananda yang tahu materi kita pada hari ini? Tahu, Bu. Apa? Sifat dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna, Bu. Nah, benar sekali Delva, yaitu sifat fisik, sifat-sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna. Nah, materi pokok pada pembelajaran pada hari ini yaitu sifat fisik, alkana. Yang kedua itu sifat fisik, alkena. Yang ketiga yaitu sifat fisik, alkuna. Nah, untuk pertama yang kita bahas itu sifat fisik dari alkana. Nah, dari Ananda siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Saya, Bu. Nah, silakan Nandita. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui metode diskusi, siswa dapat menganalisis sifat-sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna, Bu. Ya, terima kasih kepada Lolita yang sudah membacakan tujuan pembelajaran. Kita membagi Ananda semua ke dalam 3 kelompok. Silakan Ananda berkumpul di kelompok masing-masing. Nah, Ibu akan membagikan LKPD dan di depan Ibu sudah menyajikan tabel dari titik lele dan titik didih alkana. Nah, coba Anda perhatikan bagaimana apa yang Anda tangkap dari tabel yang disajikan. Ada kelihatan? Ada, Bu. Untuk senyawa alkana yang jumlah atom karbonnya 1 sampai 4, wujudnya gas, Bu. Kemudian untuk yang jumlah atom karbonnya 5 sampai 10, wujudnya cair, Bu. Nah, ya benar sekali. Bagaimana dari rumus molekulnya? Apa yang membedakan antara dari metana, etana? Apa yang membedakannya? Berapa jumlah atom C-nya? Berapa jumlah atom A-nya? C-nya bertambah, Bu. Bertambah. A-nya juga, Bu. Nah, coba Anda perhatikan ke massa molekulnya bagaimana. Semakin ke bawah semakin
bertambahkah atau berkurangkah? Bertambah, Bu. Nah, coba juga Ananda perhatikan titik lele dan titik dedenya. Semakin ke bawah, semakin bertambah atau berkurang? Semakin bertambah, Bu. Ayo, apa yang mempengaruhi? Coba perhatikan apa yang mempengaruhi. Strukturnya, Bu. Jumlah Apa? Nah, ya, rumus molekul ada apa? jumlah atom C dan H-nya, Bu. Jumlah atom C-nya. Nah, ya, dari aturan yang pertama, sifat alkana yang pertama yaitu semakin tinggi, semakin banyak atom C-nya, maka semakin tinggi titik leleh dan titik didih dari suatu senyawa alkana. Ini ada contoh yang Ibu buat. Gambar reaksi yang pertama, reaksi apa? Dan tahu senyawa apa? Yang di atas itu butana, Bu. Yang di bawah pentana, Bu. Coba Anda perhatikan contoh yang di depan. Yang pertama, ini ada yang tahu senyawa apa? Butana, Bu. Butana. Nah, rumus molekulnya ada yang tahu? CM4 H10. Nah, benar sekali. C4 H10. Nah, untuk reaksi yang kedua, apa nama senyawanya? Pentana, Bu. Pentana. Berapa atom C-nya? 5, Bu. Atom H-nya? 12, Bu. Ya, benar sekali. Nah, dari kedua senyawa tersebut, 12, Bu. H12, Bu. Maaf sebelumnya. Nah, dari kedua senyawa yang di depan, mana yang memiliki titik didih dan titik leleh lebih tinggi? Ada yang tahu? Pentana, Bu. Lebih tinggi titik. Nah, kenapa pentana lebih tinggi titik didihnya? Jumlah atom C-nya ada 5, Bu. Dan H-nya 12. Atom C-nya lebih banyak kan dari Iya, Bu. Dari butana. butana. Baik. Coba Anda perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa yang ada di depan? LPG sama korek, Bu. Ada yang tahu apa kandungan yang terdapat di dalam gas dan korek api? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nggak tahu. Nah, ketika keduanya kita bakar, mana yang lebih cepat terbakar antara korek api dan gas? Gas, Bu. Korek api, Bu. Nah, ayo, siapa yang tahu? Korek api, Bu. Korek api, Gas, Bu. gas. Nah, mana yang lebih reaktif antara LPG dan korek api? Gas, Bu. Gas. Korek api, Bu. Korek api. Ada dua versi kan? Iya, Bu. Nah, Ibu jelaskan ya. Lebih reaktif gas dibandingkan korek api. Yang membedakannya hanya gas wadah yang menempatinya. Ketika gas diletakkan dengan wadah yang sama dengan korek api, lebih cepat, lebih reaktif gas dibandingkan korek api. Nah, kenapa dia lebih reaktif gas dibandingkan korek api? Karena atom C gas lebih banyak dibandingkan atom C dari korek apinya sendiri. Bu, bertanya, Bu. Pada gas tuh berapa jumlah atom C-nya, Bu? Dan korek api berapa jumlah atom C-nya, Bu? Coba
Anda perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa yang ada di depan Ananda? Gas dan korek api, Bu. Nah, contoh dari gambar yang di depan, ada yang tahu apa kandungan senyawa di dalam kedua benda tersebut? Gas dengan Ada yang tahu? Acungkan tangan. Silakan. kalau di gas tuh ada kandungannya tuh propana, Bu. Ya. Kalau di korek api itu butana, Bu. Nah, benar sekali. Terima kasih kepada Fani yang sudah menjawab. Ya, benar sekali. Di dalam gas ada kandungan yaitu propana dan korek api ada kandungan yaitu butana. Nah, ketika kedua benda tersebut kita ledakan, mana yang lebih cepat meledak antara gas dan korek api? Ada yang tahu? Mana yang lebih cepat Gas, meledak? Bu. Korek api, Bu. Gas, Bu. Ada dua versi. Gas. Ya, Bu. Ya. Nah, coba ibu tanya lagi. Nah, ketika kedua benda tersebut kita letakkan di wadah yang sama, mana yang lebih cepat meledak? Korek api, Bu. Gas, gas, Bu. Gas. Nah, kenapa gas? Kenapa korek api? Karena yang gas itu kan kandungannya propana, Bu. Sedangkan korek api itu kan butana. Nah, gas tuh atom karbonnya lebih sedikit, maka dia tuh lebih reaktif, Bu. Nah, dari yang lain, apakah ada jawaban yang lain? Sama, Bu. Sama. Terima kasih kepada Fani yang sudah menjawab. Ya, benar sekali. Ketika kedua benda tersebut kita letakkan di wadah yang sama, kandungan yang terdapat di dalamnya kita letakkan di wadah yang sama, lebih cepat reaktif gas dibandingkan korek api karena atom C yang terdapat dalam gas lebih sedikit dibandingkan korek api. Nah, untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini, silakan Anda kerjakan KPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Baik, Bu. Ada yang tidak tahu namanya? Ibu. Sudah siapkan Anda mengisi LKPD-nya? Ya, Bu. Sudah. Bagaimana kelompok Fani? Sudah, Bu. Sudah siap? Nah, silakan Nurmaya jawab pertanyaan nomor 1. Manakah dari gambar di atas yang memiliki kereaktifan yang lebih tinggi? Mengapa demikian? Jelaskan jawaban Anda. Yang memiliki kereaktifan lebih tinggi yaitu bensin, Bu. Bensin memiliki kereaktifan lebih tinggi daripada ban karena atom C-nya lebih sedikit dibandingkan dengan atom C pada ban, Bu. Ya, benar sekali. Dari kelompok lain ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Apa yang sama? Coba Delva. Kereaktifan bensin memiliki kereaktifan lebih tinggi daripada ban karena atom C-nya lebih sedikit dibandingkan dengan ban. Nah, setuju dengan jawaban Nurmaya dan Delva? Setuju, Bu. Ya, benar sekali. Bensin lebih reaktif dibandingkan ban karena atom C-nya lebih sedikit dibandingkan atom C pada ban. Nah, untuk jawaban pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Silakan Fani. Yang pertama heptana, yang kedua butana, yang ketiga oktana, yang keempat heksana. Pertanyaannya, urutkanlah senyawa tersebut berdasarkan besarnya titik didih dan titik lelehnya. Urutannya yang dari yang terkecil hingga terbesar yaitu butana, kecil dari heksana, kecil dari heptana, kecil dari oktana. Jelaskan karena titik didih dan titik leleh ini akan bertambah dengan bertambahnya atom C dan atom H dari senyawa tersebut. Ya, benar sekali jawaban dari Lolita Rizky Fani. Nah,
yang bisa menyimpulkan materi kita, materi pembelajaran kita pada hari ini? Yang bisa? Silakan Delva. Sifat-sifat dari alkana di mana titik didihnya dan titik lelenya lebih tinggi jika atom C dan atom H-nya lebih besar. Nah, ada yang lain? Sama, Bu. Ya benar sekali, yaitu titik lele dan titik didih dari senyawa alkana lebih bertambah. Titik lele dan titik didih dari senyawa alkana lebih tinggi ketika atom C-nya banyak. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini, silakan Ananda jawab pertanyaan dari depan. Siapa yang bisa menjawab, Ibu akan memberikan nilai plus atau nilai tambahan untuk penilaian pribadi. Nah, silakan. Nomor 1, Bu. Siapa yang bisa? Namanya, silakan namanya. Jawaban satu apa? Yang paling tinggi titik lelenya adalah senyawa oktana, Bu. Karena C-nya paling banyak di sana, Bu. Kalau etana 2, protana 3, pentana 5, heptana 7, Bu. Nah, gimana? Benar jawaban dari Nurmaya? Yang paling tinggi Paling tinggi alkana, Bu. Benar, ya, benar sekali. Beri aplaus kepada Nurmaya. Nah, Nurmaya mendapat nilai tambah. Nah, soal nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Silakan Lolita. Senyawa alkana yang mempunyai titik didih paling rendah adalah A mekana, B ekana, C propana, D nonana, E dekana. Yang titik didihnya paling rendah berarti C-nya itu paling sedikit, Bu. Berarti jawabannya A mekana, Bu. Gimana yang lain? Setuju? Setuju, Bu. Betul. Ya, benar sekali. Beri aplaus kepada Lolita. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengumpulkan LKPD-nya. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini, silakan Anda kerjakan soal halaman 22 sampai 23, nomor 1 sampai 5. Dibuat di buku PR-nya. Nah, jangan lupa membaca pembelajaran untuk minggu besok, yaitu tentang keisomeran dari senyawa hidrokarbon. Baik, Bu. Nah, karena jam pembelajaran kita untuk hari ini sudah habis, maka Ibu cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.